Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa di media ini. Semoga Allah berkahi waktu kita dan berkahi ilmu kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang banyak serta kemampuan mengamalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini hadir para ustadz dan ustadzah rumah tajwid dan juga di berbagai tempat menyimak juga dalam rangka kita menyambut bulan Ramadan, menyiapkan diri memasuki bulan Ramadan dengan harapan semoga kita dapat mengoptimalkan kegiatan atau ibadah di bulan Ramadan nanti. Ya, berbicara tentang Ramadan tentu tidak akan ada habisnya, dan sebagaimana kita juga selalu mengingatkan diri kita semuanya untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita berbagai sarana, berbagai musim agar kita dapat mengoptimalkan kegiatan di bulan Ramadan tersebut. Dan ini merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah dan penuh dengan maghfirah juga, yang dengan bulan Ramadan itu kita dapat mengeruk pahala, dapat memperbanyak bekal dengan tentu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapannya Ramadan demi Ramadan, atau khususnya Ramadan tahun ini, hendaknya bukan sekadar rutinitas. Itu yang mungkin amat disayangkan. Kalau kita tanyakan pada diri kita, sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan Ramadan? Sudah berapa tahun kita ibadah atau melaksanakan siam Ramadan? Tapi seberapa besar efek dari bulan Ramadan itu terhadap diri kita? Apakah ada output dari melaksanakan ibadah tersebut, atau hanya sekadar melaksanakan ibadah puasa, selesai bulan puasa, selesai sudah ibadah kita, selesai sudah akhlakiyat atau perilaku atau akhlak dalam keseharian kita kembali lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Ini mungkin patut kita renungkan ya. Maka dari kedatangan bulan Ramadan ini hendaknya ada hasil, ada output, ada hal yang bisa kita jadikan satu kebiasaan. Karena sebenarnya bulan Ramadan itu adalah sarana buat kita untuk membiasakan diri dalam berbagai ibadah keseharian kita. Maka patut kita renungkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaula az-zuri wal jahl wal amal bihi, fala hajata lillahi fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang maknanya kurang lebih barang siapa tidak meninggalkan perkataan buruk
atau dan juga perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau justru mengamalkan perbuatan yang tidak baik, maka tidak ada tidak ada hajat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pahala dari perilaku atau ibadah puasanya ketika dia meninggalkan makan dan minum. Tentu harapan kita ketika melaksanakan ibadah siam atau puasa di bulan Ramadan, pahala yang akan kita keruk bukan sekadar lapar dan haus saja. Maka di kesempatan berbeda, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan hadis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba shaimin laisa lahum siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahar." Gitu. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi ternyata tidak ada hasil dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Dan berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail tapi ternyata tidak ada apa-apanya kecuali hanya sekedar begadang saja. Ini tentu amat disayangkan ketika kita sudah bersusah payah ternyata tidak ada nilai pahalanya. Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh barokah dan juga tentu penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan di awal bahwa ini bulan yang menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka salah satu pidato Rasulullah SAW yang sangat terkenal sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ya, man hurima khairuha faqad hurim." Ya. Bahwa Nabi SAW dalam hadis tersebut menyatakan bahwa telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya, Rasulullah ingin memberikan stimulus kepada kita bagaimana keutamaan bulan ini. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barokah. Barokah bisa bermakna bertambahnya kebaikan, bisa bermakna juga berkurangnya keburukan atau terhindar dari keburukan, merupakan barokah juga. Barokah bukan sekadar kita punya sesuatu yang kita punya sedikit tapi kemudian kita bisa mengambil banyak manfaat dari hal yang sedikit tersebut. Jadi syahrul mubarak, kita rasakan ini sebagai bulan barokah. Barokah buat kita dalam beribadah. Ibadahnya sama dengan bulan-bulan yang lain, tetapi pahalanya jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Itu. Faradu alaikum siyamahu. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Sebagaimana nanti akan kita bahas, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surah Al-Baqarah yang tidak asing lagi bagi kita dan tidak ada yang tidak hafal. Karena setiap malam kalau bulan Ramadan pasti orang yang ceramah mengutip ayat itu. Meskipun kadang kita tidak dapat memahami lebih dalam lagi tentang makna yang dikandung dari ayat tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukalah pintu-pintu surga. Ini merupakan penegas bahwa sungguhnya pintu surga terbuka terus sebenarnya. Tapi orang yang masuk mungkin ada juga orang yang tidak mau masuk, maka
sudah terbuka aja nggak mau masuk. Gitu. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Neraka jahim ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibelenggulah setan-setan. Di penjara. Gitu. Di penjara bukan berarti nggak bisa bisikin kan? Di penjara hanya tidak bisa berkeliaran. Yang perlu kita ingat, setan kan ada dua jenis, ada setan jenis manusia, ada setan jenis jin. Gitu. Setan jenis manusianya masih gentayangan di mana-mana. Gitu. Maka diri manusia sendiri yang mungkin setan juga. Minal jinnati wan nas kan, dari golongan jin dan manusia. Ya. Ya kalau mau ngerasain apakah benar setan dibelenggu atau tidak, buktiin aja. Bisa kan kita membuktikan? Bedain aja nanti. Waktu asar akhir bulan Sya'ban dengan setelah maghrib awal Ramadan. Gitu. Atau maghrib sebelumnya lah. Maghrib hari sebelumnya. Maghrib hari sebelumnya ramai nggak kira-kira tuh? Tanggal 20 Sya'ban, 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban. Ramai nggak tuh masjid? Ya? Nggak ada kan? Orang masih sedikit, sepi gitu. Ya pas masuk bulan Ramadan, gitu. Baru habis maghrib udah pada ke masjid semuanya. Gitu. Orang ringan untuk berangkat ke masjid. Orang ringan untuk beribadah. Itu bukti bahwa faktor eksternalnya yang ngelayutin, yang recokin, yang mengganggu, yang menggoda, sudah Allah Subhanahu wa taala belenggu. Tinggal sekarang diri kita sendiri yang mengendalikan apakah kita ini emang ada nafsu syaitaniyahnya, ada jiwa kesetanannya atau memang bisa dikendalikan oleh hati. Gitu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahr. 1000 bulan bukan waktu yang singkat tentunya. Ya. Tapi yang perlu kita ingat, barang siapa terhalang untuk mendapatkan ganjaran pahala pada malam itu, malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, maka dia telah terhalang untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Lailatul Qadar tentu ya beda pendapat di kalangan para ulama. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu apa? Ada yang maksudnya Lailatul Qadar malam kemuliaan, ada malam ditakdirkannya semua yang ada di jagat raya dan seterusnya. Jadi pada intinya bermuara pada makna malam di mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemuliaan dan pahala yang banyak di malam tersebut. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi musim itu ada musim harian, ada musim bulanan, ada musim tahunan. Itu. As-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahun idza tunibatil kabair. Jadi dari sholat ke sholat fardu ya. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, ya antara keduanya, dari Jumat ke Jumat berikutnya atau dari Ramadan ke Ramadan berikutnya itu adalah penghapus, mukaffirat. Penghapus dosa-dosa yang dilakukan pada interval antara waktu itu. Jadi orang misalnya kita sudah sholat zuhur, melakukan dosa di antara zuhur sama asar.
Itu. Maka ketika kita melakukan sholat asar itu mukaffirat, menghapuskan apa yang dilakukan di interval waktu tadi. Atau dari Jumat ke Jumat, orang melakukan dosa di antara Jumat ke Jumat berikutnya dihapus dengan ibadah Jumat berikutnya. Demikian juga dari Ramadan ke Ramadan, Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di interval antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Tapi dengan syarat, jika terhindar dari dosa besar. Ya. Nah, maknanya dosa besar dihapus bukan dengan ibadah-ibadah ini, tapi harus dengan taubat. Dosa besar harus dengan taubat. Ya, maka kehadiran bulan Ramadan ini merupakan berkah tersendiri buat kita, merupakan karunia yang luar biasa buat kita, maka kita harus punya tekad untuk bisa membiasakan dan mendawamkan, melanggengkan dan selalu melakukan amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Gitu. Kita ingin agar amal-amal soleh di bulan Ramadan ini tetap continue terus, bisa dilakukan terus, dan istiqomah sampai akhir hayat. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Orang-orang yang terbiasa melakukan dosa-dosa, terus pas ketemu bulan Ramadan, berhenti melakukan dosa, maka hendaknya setelah selesai bulan Ramadan juga berhenti juga dari melakukan dosa. Ketika kita tersemangati di bulan Ramadan dapat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah-sunnah misalnya, secara optimal, itu, maka hendaknya di bulan berikutnya juga bisa continue juga melakukan hal itu. Qiyamul Lail misalnya, tahajud. Ya, bulan Ramadan kan ada tarawih. Setelah tarawih pun masih nambah lagi, nanti malam harinya tambah Qiyamul Lail lagi. Maka harusnya kita bisa juga membiasakan juga di bulan-bulan berikutnya. Ya masa sih bulan Ramadan bisa 30 hari full, 29 hari full, 29 malam full, tapi ternyata 11 bulan berikutnya kosong. Gitu. Tidak sempat gitu. Nggak sempat mikir. Ya. Harusnya masih ada nilai-nilainya gitu. Kalaupun tidak sempat untuk Qiyamul Lail itu ya satu aja lah dari 7. Gitu. Dari 7 malam itu satu malam aja gitu. Itu baru tuh. Bagus kalau terus continue terus. Kan kita udah biasakan 1 bulan penuh gitu. 1 bulan penuh harusnya bulan Ramadan bulan-bulan berikutnya udah terbiasa. Sudah mengorbit gitu. Ini kan kita sedang mengorbitkan diri, membiasakan dengan ibadah-ibadah itu. Gitu. Tapi memang harus ada persiapan sih. Kita di sini juga persiapan juga. Meskipun terlambat juga persiapan sekarang mungkin agak terlambat. Ya nggak apa-apa lah daripada tidak kan. Gitu. Artinya kalau kita udah terbiasa dengan ibadah-ibadah itu mungkin akan ringan gitu. Insya Allah dengan niat baik kita, dengan tekad kita yang bulat, insya Allah Allah akan mudahkan. Gitu. Akan mudahkan insya Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Apa ayat sebelumnya? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Di antara makna fasanuyassiruhu lil yusra adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan suatu ibadah itu secara berulang terus. Sehingga enggak terputus. Fa amma man a'ta wattaqa, ada 3 sifat yang di sini. Yang pertama fa amma man a'ta, kemudian yang kedua wattaqa wa saddaqa bil husna. Yang pertama a'ta, memberi, apapun pemberiannya kepada sesama. Fa amma man a'ta wattaqa, dan bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Takut kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hal yang kira-kira akan membawa kesengsaraan akhirat. A'ta, memberi. Yang diberi juga segala macam, pokoknya yang bermanfaat untuk orang lain. Bisa juga dimaknai pemberian materi, bisa juga non materi. Gitu. Antum ngasih motivasi sama orang, ngajak orang beribadah, itu juga memberi juga.
telah menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa, membawa dia berbuat baik, itu juga memberi juga. Bisa juga yang ya, meskipun fokus di surah Al-Lail ini ada di memberi harta kekayaan, di akhir-akhir surat ini disebutkan, tapi bisa dimaknai lebih umum lagi karena fa'amma man a'ta nggak disebutkan objeknya apa. Yang diberikan apa, yang diberi siapa nggak disebutkan. Intinya ingin mengangkat siapa sifat mulia dari si pemberi. Fa'amma man a'ta wattaqa, bertakwa. Berikutnya lagi wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan al-husna. Al-husna al-ahsan. Ya, gitu ya. Bentuk musanna dari ahsan, isim tafdil. Artinya lebih baik. Bisa dimaknai dengan surga, bisa juga pahala dan seterusnya, banyak tafsir yang menafsirkan makna al-husna di sini. Nanti membenarkan hal yang gaib, membenarkan hal yang surga, kenikmatan surga dan seterusnya. Maka baru balasnya fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan. Dimudahkan apa? Dimudahkan melakukan amal baik, berikutnya lagi dimudahkan juga di urusan akhiratnya dan seterusnya. Gitu. Nah, untuk continue itu maka kita di saat melakukan ibadah bulan Ramadan itu kita harapkan ada peningkatan grafik keimanan. Gitu. Tapi kalau udah naik, jangan kasih turun lagi. Gitu. Orang harga aja naik nggak mau turun, gitu. Jangan turun gitu. Udah bulan Ramadan udah naik, udah mengorbit, jangan mau turun lagi. Gitu. Meskipun disadari bahwa iman gitu fluktuatif. Gitu. Tapi fluktuatif itu kan termasuk stabil nggak kira-kira? Ya kalau langsung turun, langsung nyungsep, tidak ada sisa-sisa sama sekali itu tidak fluktuatif kan. Ada naik dan turunnya. Gitu. Tapi yang harus kita ingat, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Gitu. Orang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaitan, kalau sekiranya ada sedikit sentuhan setan, tadzakkaru, ketika itu juga langsung ingat. Fa idza hum mubsirun. Maka hatinya pun jadi mencilak. Apa mencilak itu? Bisa Betawi gitu. Cemerlang lagi melihat mana yang benar. Gitu. Terus ingat, jangan sampai berlarut-larut. Itu sifat orang beriman. Gitu. Ya, maka kita sebagai rijal, orang-orang yang punya kekuatan di masalah Al-Quran, harusnya memiliki kelebihan dibanding dengan umumnya orang. Gitu. Kenapa? Karena kita orang yang paling dekat dengan Al-Quran. Gitu. Jadi kita sama-sama sholat di masjid berjamaah. Sama-sama di saf pertama. Sama-sama datangan barengan juga. Gitu. Bacaannya sama juga. Orang bareng imam kan. Sama-sama salam juga. Tapi apakah sama hasilnya? Tidak sama. Yang bedakan apa itu? Yang bedakan apa? Niatnya. Niat itu di mana? Ya, di hati. Di hati. Niat itu di hati. Jadi, hati itulah yang membedakan antara ibadah-ibadah yang secara mazhar tampak. Kelihatan kan? Orang sama-sama sholat. Takbiratul ihram juga bareng-bareng. Tetapi nilai dari sholatnya itu beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tergantung bagaimana niat dia. Bahkan mungkin ada yang tidak sah. Ada yang full, pahalanya penuh. Ada yang cuma dapat setengah. Gitu. Beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Maka di ranah ini kita harus berlomba-lomba kan. Berlomba-lomba. Ya, intinya adalah kita ingin menghidupkan hati kita. Di bulan Ramadan ini, yang lebih utama lagi adalah menghidupkan hati kita. Maka hari ini kita coba kita
merefresh dan mengingatkan. Ini cuma mimbad tazkirah. Gitu, pengingat saja. Zikro. Gimana ayatnya? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya zikro, pengingat itu, peringatan itu tanfa'ul mu'minin. Memberi manfaat orang-orang yang beriman. Artinya orang yang tidak beriman tidak bisa menerima zikro, peringatan itu. Dan zikro, peringatan atau pengingat itu tergantung kondisi hati seseorang. Hidup atau matinya hati orang itu ditandai dengan apa juga? Apakah semata-mata orang misalnya dia nangis, berarti hatinya lembut? Enggak, belum tentu orang nangis, belum tentu hatinya lembut kan gitu. Mungkin lagi sedih, mungkin lagi apa, bisa nangis kan. Jadi tandanya orang hatinya hidup bukan dengan menangis. Gitu. Nah, nanti kita akan coba bahas sedikit apa sih tandanya hati yang hidup. Nah, mungkin kita sering mendengar tarhib Ramadan gitu. Atau kalau mau dibilang bid'ah bukan tuh. Bid'ah itu apa sih? Tarhib itu kan artinya ya menyambut. Dari kata apa sih? Ar-rahab ya. Apa makna rahab? Maknanya luas, lapang. Itu rahab. Ketika kita mengatakan marhaban. Ya, marhaban, pakai hak ya. Marhaban, tarhib. Berarti ya, marhaban menggambarkan suasana menerima tamu yang disambut dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, dengan lapang dada, disiapkan benar gitu kan, mau datang. Tarhib, pakai hak. Lawannya apa? Tarhib, pakai hak. Tarhib yang pakai hak itu apa sih? Nakut-nakutin. Gitu. Ini penting juga tuh orang tahsin, makanya alhamdulillah kita belajar tahsin. Ya. Ya, beda tarhib. Tarhib menyambut dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan gembira, disiapkan benar gitu. Kalau tarhib nakut-nakutin gitu. Tarhib Ramadan berarti nakut-nakutin. Kalau tarhib memberi stimulus pakai ghain. Ya. Tarhib lawannya tarhib biasanya. Tarhib memberi stimulus, memberikan rangsangan melakukan perbuatan baik. Tarhib memberikan ancaman supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Gitu. Tarhib Ramadan. Beda ya antara tarhib sama tarhib ya. Nah, ya mungkin kita sering juga mengikuti acara tarhib. Ya, mungkin ya. Silakan. Dalam rangka menyiapkan diri kita aja supaya ada pemanasannya, supaya ada persiapannya. Intinya itu kan. Gitu. Yang nggak ikut juga nggak apa-apa juga. Ya mau dikatakan bid'ah ya terserah juga. Gitu. Gitu. Intinya memberikan stimulus bagaimana kita bersiap menghadapi bulan Ramadan. Ya konon salafus saleh menyiapkan diri bulan Ramadan, mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan setidaknya 2 bulan sebelum Ramadan. Setidaknya. Maka kita dapati asar atau riwayat yang menyebutkan bahwa mereka pendahulu kita membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu. Meskipun tidak sampai derajat sahih, tapi setidaknya ini ada asar, ada riwayat yang menyebutkan bahwa mereka memang sudah bersiap. Artinya ini juga pengingat buat kita. Oh, sebentar lagi datang bulan Ramadan. Gitu. Mungkin ada yang pasang reminder juga tuh. Sekarang kurang berapa hari lagi sih ini Ramadan. Gitu.
Ya, berapa hari lagi? Berapa? 11. Iya, kalau mulai tanggal berapa tuh? Iya. Ya pokoknya kita mulai tanggal 1 Ramadan ya. Iya. Iya, kita bersiap. Dan setan pun juga bersiap juga. Udah siap-siap juga, udah tahu kan mau dibelenggu ntar. Ya, siap-siap juga. Gitu. Mereka bersiap juga karena mereka sadar mau di penjara, maka menyiapkan juga jauh-jauh hari supaya yang jalan sistemnya saja. Gitu. Jadi ngontrol dari penjara kan gitu. Yang jalan sistemnya aja. Karena manajemen jarak jauh kan. Gitu. Nggak perlu terjun langsung tapi programnya jalan. Gitu. Maka harus waspadai jangan sampai nanti kita lalai mengisi bulan Ramadan dengan ibadah. Maka kita harus punya target, punya tujuan yang jelas supaya sampai. Gitu. Orang mau pulang kampung, di mana kampung antum? Kampungnya mana kampungnya? Magelang. Gitu. Gitu. Tapi nggak tahu Magelang itu sebelah mana gitu. Beli tiket bukan ke Magelang. Antum kemana beli tiketnya? Kalau beli tiket ke Magelang atau ke Jogja? Orang mobil. Iya. Tapi kan harus punya orientasi kan gitu. Tujuannya mana Magelang harus inget terus gitu. Jangan sampai tengah jalan nanti berubah pikiran gitu. Belok mana? Malah ke Cirebon. Itu berhenti di Cirebon. Itu. Kenapa di Cirebon? Berhenti di Cirebon, nggak mau lanjut ke Magelang? Bukan karena macet. Ternyata di Cirebon ada yang lebih indah. Itu. Ya, nggak sampai tujuan kan? Itu. Bablas. Kita harus ingat itu. Kita bulan Ramadan ini bulan ibadah. Maka yang harus dioptimalkan adalah ibadahnya. Gitu. Jangan sampai lupa. Acara TV bagus-bagus di bulan Ramadan. Gitu. Iya, yang tadinya sebelum bulan Ramadan nggak ada acara-acara yang bagus-bagus, dimasukin di bulan Ramadan bagus terus kan gitu. Entah ada acara ini, acara itu, Quran kayak segala macamnya, pokoknya acara Islami semuanya. Gitu. Membuat orang lupa, membuat orang lalai pada tujuan. Gitu. Karena dibuat, wah bagus ya TV-nya, acaranya bagus. 2 jam nggak terasa itu. Kalau tilawah udah berapa juz tuh? Kalau murojaah udah berapa juz tuh? Udah banyak kan? Gitu. Udah nggak usah nonton juga nggak apa-apa. Ntar bisa ada di download di YouTube juga bisa kan? Di luar bulan Ramadan aja. Bulan Ramadan khusus ibadah. Gitu. Itu harus ingat kita. Jadi rupanya seringkali kita terkecoh, terkelabui oleh program-program setan. Gitu. Kita harus ingat bahwa kita punya tujuan, punya target, punya orientasi yang jelas di bulan Ramadan itu. Targetnya apa sih? Iya, apa aja kira-kira ya? Nanti kita bikin aja, terserah untuk bikin target apa saja lah gitu. Tapi intinya kita ingin supaya sebelum dimulai perlombaan kita harus punya persiapan dulu. Gitu. Lomba apa tuh? Lomba lari. Gitu. Kira-kira harus ngapain juga kalau lomba lari harus ngapain dulu kira-kira? Ya pemanasan dulu, lari dulu gitu. Jangan kayak 17-an gitu. Balap karung nggak pernah belajar balap karung. Nggak pemanasan balap karung. Langsung aja. Gitu. Maka persiapan supaya bisa menang. Mau lomba harus persiapan dulu. Gitu. Maka generasi terdahulu karena persiapannya matang, maka bisa optimal di bulan Ramadan itu. Gitu. Sekiranya sakit itu bisa ditawar supaya maju atau mundur, mungkin jangan bulan Ramadan gitu ya. Tapi kan ya kita harus berusaha juga, berusaha bagaimana supaya bulan Ramadan itu bisa optimal, tidak sakit-sakit. Maka ada persiapan-persiapannya. Ya, tadi
tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu masyru'iyah atau pelegalan atau perintah diwajibkannya ibadah puasa. Kutiba alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru orang yang beriman. Ya, sebagaimana dalam kaidah, jika disebut iman berarti, jika yang disebut hanya iman saja berarti mencakup juga makna Islam. Jika yang disebut hanya Islam saja berarti mencakup juga makna iman. Jika disebut kedua-duanya berarti masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Demikian kaidahnya. Jika dua kata ini, iman dan Islam, bersatu, disebutkan secara bersamaan, berarti masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri. Jika disebutkan sendiri-sendiri, berarti masing-masing memiliki makna yang lainnya juga. Jika disebutkan bersama-sama, berarti maknanya apa? Iman yang dimaksud adalah ranahnya ranah amal qalbiyah. Amal-amal yang berhubungan dengan hati. Sementara Islam maknanya amal jawarih. Amal-amal nyata yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sini orang yang beriman. Kenapa kok iman dulu? Karena ya iman itu yang membuat orang dapat melakukan ibadah atau menerima perintah atau meninggalkan larangan, itu iman itu yang menentukan. Kalau imannya baik, maka mau sepahit apapun itu obat diminum. Itu. Mau semanis apapun dosa, ya tidak akan pernah dinikmati. Gitu. Kenapa? Karena memang imannya siap. Maka yang disiapkan pertama kali iman itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Baru kemudian kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian. Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggunakan pola fi'il mabni lil majhul. Kata kerja pasif, diwajibkan. Yang mewajibkan siapa? Hakikatnya yang mewajibkan siapa? Allah. Tetapi kenapa disebutkan di sini kutiba? Tidak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu katabna alaikumus shiyam kama katabna 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Atau kenapa enggak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu 'alaikumus shiyam kama kataballahu 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun? Kenapa enggak disebutkan dengan dhamir kata ganti yang zahir, nah katabna misalnya, atau disebutkan langsung subjeknya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa diungkapkan dengan kutiba? Tentu ada makna yang dalam di makna kutiba alaikum ini, diwajibkan ini. Pertama dari sisi kita, ketika hanya disebutkan dengan diwajibkan, jika kita menyadari bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasakan bahwa ini adalah mas'uliyah, tanggung jawab yang besar, kewajiban yang besar. Yang itu harus kita tumbuhkan pada diri kita. Maka seringkali perintah, ya, maka ada pola kalimat untuk memerintah. Ada perintah yang secara zahir menyuruh, perintah langsung. Ada yang dengan pola kalimat sighah khabariyah, gitu. Pola kalimat informatif, informasi tapi perintah, gitu. Contohnya apa tuh yang informatif itu? Besok kita ujian. Itu paksaan kan? Besok kita ujian, atau mau apa lagi? Itu perintah bukan? Perintah. Tapi kan sigohnya kalimatnya kalimat berita kan, informasi kan, bahwa besok kita ujian. Tapi sebenarnya perintah juga itu, perintah. Antum besok harus ujian ya. Gitu. Tiba masanya juga ujian juga.
Nah, di sini Allah sampaikan dengan ya kewajiban juga diwajibkan. Kenapa alasan yang lain? Kenapa kalau diwajibkan? Kenapa enggak Allah Subhanahu wa taala katakan kami wajibkan atas kalian atau Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian? Karena ada makna masyaqqah di ayat ini. Ada makna kesulitan. Di dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada kesulitan kan? Ada kesulitan, ada hal yang berat. Apalagi di Eropa sekarang. Tahun ini klimaks ya kabarnya ya. Iya. Tidak ada malamnya. Tentu tantangan yang berat sekali ketika harus puasa melebihi kadar normalnya orang yang hidup di daerah tropis seperti kita. Kita di sini paling berapa jam sih? Besok berapa jam? Jangan udah ada yang ngitungin tuh. Berapa jam kita puasa di sini? Karena ada kesulitan, ya, ada hal yang berat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ingin muncul dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberatkan kita, menyusahkan kita. Nah, maka disebutlah kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Allah enggak dimunculkan karena jika dimunculkan nanti, jika dimunculkan Allah Subhanahu wa taala sebagai subjeknya, maka boleh jadi akan ada rasa dalam diri kita, wah, Allah ini menyusahkan kita. Gitu. Padahal bukan menyusahkan kita, maka disampaikan dengan kutiba alaikum. Kutiba alaikumus shiyam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bedakan as-shiyam dan as-shaum. Meskipun makna siyam berasal dari makna shaum. Artinya imsak, menahan diri, imsak. Makna aslinya shaum berarti dari shaum artinya menahan diri dari berbicara. Tapi untuk redaksi Al-Qur'an Allah menggunakan kata siyam khusus untuk ibadah puasa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan juga atas umat sebelum kalian. Namun beda, tata caranya berbeda. Sama-sama puasa, tetapi tata caranya berbeda. Ada yang puasanya buka puasa terus nyambung lagi. Kita kalau udah habis buka puasa nyambung lagi nggak? Nyambung makan lagi. Gitu. Alhamdulillah kan masih bisa makan malam harinya. Gitu. Sebelumnya umat sebelumnya yang tidak boleh berhubungan badan siang ataupun malam, karena malamnya juga puasa juga. Di umat ini Allah SWT berikan rahmatnya kepada kita hingga kita bisa masih bisa buka puasa di malam harinya. Kalau di Eropa gimana tuh? Yang puasanya lebih dari 22 jam gimana? Ya. La'allakum tattaqun. Pada akhirnya harapannya semoga kalian bertakwa. Sebenarnya kalau mau ditadaburi lagi, mau direnungkan lagi, di sini disampaikan dengan la'allakum tattaqun. Apa maknanya la'allakum tattaqun? Agar kalian bertakwa. Apakah maknanya sama dengan agar kalian menjadi orang-orang bertakwa? Beda kan? Beda. Harus dibedakan antara makna agar kalian menjadi orang-orang bertakwa dengan agar kalian bertakwa. Bertakwa itu aktivitas. Bertakwa itu pekerjaan. Sementara orang-orang yang bertakwa itu orangnya. Jadi orang bertakwa.
Itu. La'allakum tattaqun. Ya, itu maknanya kurang lebih demikian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kewajiban melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini juga sebagaimana dalam hadis bunyal islamu ala khams, bahwa Islam itu dibangun atas di atas lima dasar. Di situ disebutkan bahwa wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan adalah salah satu dari dasar-dasar Islam itu sendiri atau rukun Islam. Baik. Maka salah satu target kita dari bulan Ramadan itu adalah bertakwa. Tadi itu. Ya, kita akan sebutkan 4 saja lah. Minimal kita punya 4 target di bulan Ramadan ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih dekat dengan Al-Qur'an. Dan yang terakhir, yang keempat, meraih Lailatul Qadar. Meraih keagungan pahala Lailatul Qadar. Ya, tentu banyak lah target-target yang mau dibikin, mungkin banyak kan target-target, tapi setidaknya itulah gitu. Maknanya mengerucut pada poin-poin tersebut. Yang intinya sebenarnya kita dari berbagai target yang kita miliki ini, sebenarnya kita ingin agar hati kita hidup. Gitu. Atau kalau udah hidup tentu ingin lebih hidup lagi. Ya. Apa sih tandanya hidup itu? Nyala, gitu. Lampunya nyala, itu hidup kan. Ya, nyalain lampu kan nyala gitu kan. Gitu. Biar nggak gelap. Nggak nyala, Sat? Iya, berarti nggak nyala. Gitu. Iya. Sama, hati kita juga gitu. Bagaimana supaya hidup ya dinyalain? Gitu. Dinyalakan tuh. Kalau menyala gimana? Terang kan? Gitu. Kalau menyala terang. Gitu. Masuk tuh hati, dalam hatinya ada masuk cahaya. Dengan masuk cahaya berarti menjadi hidup. Hati menjadi hidup. Gitu. Cirinya hati hidup gimana? Ya. Yang pertama, tidak tertipu dengan negeri tipuan. Dunia maksudnya. Gitu. At-tajafi'an daril ghurur. Demikian Rasulullah pernah menyebutkan at-tajafi'an daril ghurur. Itu cirinya, ciri-ciri hati yang hidup, hati yang ada cahaya. Yang pertama, ya menjaga jarak dengan dunia. Bukan berarti bukan berarti melupakan dunia secara total, tetapi jangan menjadikan dunia sebagai tujuan. Kalau dunia tujuan, ya berakhir sudah ketika sampai pada dunia. Dan tidak akan pernah ada orang yang puas dengan dunia. Ya, yang kedua, wal inabah ila daril khulud. Kembali ke negeri
abadi, negeri akhirat. Dan yang terakhir, wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Bersiap untuk menghadapi kematian sebelum datang tuh kematian. Gitu. Ini tiga ciri bahwa hati kita hidup dan hati kita ada cahaya. Nah, maka kita ingin dengan datangnya bulan Ramadan ini, dengan target-target yang kita catat, kita buat itu, kita ingin hati kita hidup dengan amal-amal soleh. Ya, tentang pembahasan tentang takwa, kalau kita bahas takwa nggak ada habisnya itu. Sekiranya khotib Jumat itu setiap Jumat membahas masalah takwa, 1 tahun nggak selesai itu. 52 pertemuan, coba nanti bikin gitu. Jadi temanya tahun ini takwa saja. Antum khutbah tiap Jumat di masjid itu. Tentang takwa aja. Kan jangan lama-lama khutbahnya. 2 jam khutbah Jumat. Selesai sholat langsung sholat asar. Ya, bahasanya luas. Harusnya membahas takwa itu saja yang diwasiatkan oleh para khutbah, para khatib hari Jumat itu, sebagaimana juga ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kan demikian Allah tegaskan. Sesungguhnya kami telah wasiatkan wa laqad wasaynal ladzina utul kitab, kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya. Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, juga kami wasiatkan kepada kalian juga. Apa wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasanya tentu sangat luas, karena takwa juga luas sekali. Takwa itu apa, terus tanda-tandanya apa, nanti balasannya apa. Pada akhirnya dengan takwa ini kita ingin selamat. Ini itu. Ya, kita cuma bahas masalah kita punya target takwa dah. Tapi kita patut juga bahas ini secara tersendiri. Bahas, coba antum cari berbagai makalah, tulisan apa tentang masalah takwa. Lalu nanti kita ukur apakah kita lulus sebagai orang yang berkepribadian takwa ketika kita selesai bulan Ramadan. Sudahkah kita bertakwa? Gitu. Ya, banyak tentu definisi tentang takwa itu. Yang paling mudah, paling terkenal itu melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melaksanakan itu mastata'at, sesuai dengan kemampuan. Melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani kecuali yang sesuai dengan yang kemampuan kita. Insya Allah mampu. Dan semua perintah, semua larangan, insya Allah kita mampu melaksanakan atau menaatinya. Tapi kalau larangan tidak ada semampumu gitu. Misalkan tinggalkanlah zina semampunya, nggak ada. Pokoknya larangan nggak ada semampunya, nggak ada semampumu. Tinggalkan secara total. Gitu. Larangan itu kan nggak banyak, kalau larangan itu nggak banyak kan? Yang berapa banyak larangan itu? Nggak pernah hitung ya. Yeah. Ya, itu definisi yang paling sederhana. Atau definisi yang lain, salafus saleh kita ada definisi misalnya at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus wal amalu bitanzil atau wal hukmu bitanzil, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu udah berapa banyak tuh yang harus diamalkan. Pertama, takut kepada Allah tuh. Takutnya gimana takut kepada Allah tuh? Coba gimana teh? Nggak selesai besok nih kita. Tarhib Ramadan nggak selesai nanti. Bahas masalah khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ranah ini harus kita bahas masalah keimanan kan. Masalah iman kita bagaimana terusnya. Gitu. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Ini lebih lagi tuh. Gitu. Al-amalu bitanzil,
Yang dalam Al-Quran itu banyak kan, banyak hal. Maka patut kita bikin program juga nanti berkaitan dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini mau ngapain nih terhadap Al-Quran. Nggak cukup dari tahun ke tahun, tadarus saja. Ntar malam keberapa, khataman. Gitu, makan-makan. Gitu. Turun-temurun gitu. Udah selesai tapi nggak ada hasilnya. Berikutnya lagi, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah terhadap dunia. Gitu. Qana'ah itu apa sih? Iya. Iya, qana'ah terhadap dunia. Nggak boleh tamak. Kalau lawannya tamak ya. Tamak yang boleh itu hanya di masalah menuntut ilmu dan terhadap akhirat. Boleh tamak itu. Gitu. Menuntut ilmu harus tamak. Kalau nggak tamak nggak dapat ilmu. Gitu. Jangan qana'ah. Ini orang qana'ah. Qana'ah menuntut ilmu. Iya. Kagak penting lah, cuma belajar tajwid doang kan gitu. Belajar tajwid doang lagi ya. Gitu. Nggak penting, katanya belajar tajwid nggak penting gitu. Yang penting mah ngamalinnya gitu. Ngamalin Al-Qur'an yang paling penting kan gitu. Iya, terus ngamalin waratilil Qur'ana tartila, ngamalinnya gimana tuh? Dan bacalah Al-Quran secara setartil mungkin kan gitu. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara setartil mungkin. Gimana kalau nggak belajar? Gimana kalau nggak belajar baca Quran? Yang penting ngamalin. Mau ngamalin apa itu saat katanya ngamalin itu nggak mengamalkan kan gitu. Wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang terakhir bersiap untuk hari keberangkatan. Mati itu mangkat. Mangkat ya. Bahasa paling halus apa? Oh iya, bahasa Jawa. Gitu. Ya, mangkat. Berarti kalau saya mangkatnya rumah tajwid gimana? Maknanya dua berarti ya. Berarti kalau kita berangkat kerja mangkat kerja berarti berangkat ke akhirat juga itu sebenarnya. Kita berangkat ke kuburan sebenarnya. Semua kita ketika keluar rumah sebenarnya keluar menuju kuburan. Semua menuju kuburan. Gitu. Ya, ketika kita pergi sebenarnya pergi menuju ke arah yang selama-lamanya. Gitu. Maka kita perlu isti'dad, perlu persiapan. Ya, itu makna takwa itu. Ya banyak lagi lah. Tadi pertama al-khaufu mina al-jalil. Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bi at-tanzil, mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, wal qana'atu bi al-qalil, wal qana'atu bil qalil. Yang terakhir, wal isti'dad li yaumir rahil. Bersiap untuk menghadapi kematian, hari keberangkatan. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Ar-rahil. Pokoknya il semua kan terakhirnya. Ilmu sama akhirat. Itu. Maka Rasulullah SAW hanya diperintah satu saja untuk tambahan. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah rabbi zidni ilma. Tambahkan ilmu kepadaku. Minta kepada Allah SWT supaya ditambahkan ilmu. Enggak disuruh minta tambahan yang lainnya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu suruh nambah. Gitu. Maknanya juga bisa maknai perintah supaya kita menuntut ilmu, nambah ilmu. Ya, sebaik-baik ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan dalam keseharian. Ini nggak selesai ntar ya. Singkat aja ya takwa ya. Gitu. Pokoknya intinya sebenarnya takwa itu ya, sangat luas dan pada akhirnya kita bermuara pada keselamatan kita di akhirat nanti masuk surga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nanti bisa difotokopi nih. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa maknanya? Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Maka Allah pasti akan, niscaya Allah akan menjadikan jalan keluar baginya. Jalan keluar apa itu? Orang mikirnya jangan dunia doang.
Itu jalan keluar bukannya dunia saja, masih ada lagi setelah dunia, masih ada lagi kan? Itu yang sering dibayangkan sama orang itu, wah, jalan keluar dari masalah dunia. Setelah dunia ada masalah lagi. Di akhirat ada masalah lagi kan? Bukan selesai gitu aja. Orang kadang kan mengukurnya hanya dengan standar duniawi. Sering gitu kan ya? Di sini juga wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Makhraj, jalan keluar bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga kita berharap justru yang berat itu kan akhirat kan? Yang berat itu akhirat sebenarnya. Dunia itu enggak jadi apa-apanya. Gitu. Dunia itu tidak apa-apa. Bukan apa-apanya dengan akhirat. Kesengsaraan yang paling sengsara itu kan sengsaraan akhirat kan? Gitu. Wa may yattaqillaha ja'alahu makhraja. Berikutnya lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan karuniakan kepadanya dari yang karunia yang tidak disangka-sangka. Karunia juga jangan dipikir dunia saja. Karunia yang lebih besar lagi adalah karunia akhirat. Keselamatan yang paling selamat itu selamatan akhirat. Gitu. Kalau mikirnya cuma dunia saja, kalau tolak ukurnya dunia saja, orang dapat masalah selesai dari masalah duniawi. Orang nggak beriman juga, orang nggak bertakwa juga bisa keluar dari masalah duniawi. Gitu. Orang tidak beriman juga, orang tidak bertakwa juga bisa dapat rezeki dunia kalau bicara dunia. Karena tolak ukur standarnya mulia atau tidak mulia itu bukan dengan dunia. Bukan dunia. Gitu kan? Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kan gitu ya? Faman zuhziha. Zuhzih. Apa antum bayangkan dengan makna zuhzih? Ya ini ada makna zuhzih. Zuhzih. Gimana rasanya itu? Zuhzih. Artinya ada kesusahan bagaimana menjauhnya, dijauhkan kan? Artinya zuhzih dijauhkan, tapi untuk menjauhkan ini enggak mudah. Dijauhkannya enggak mudah, ada usaha, ini ada makna zuhziha anin nar. Tidak mudah untuk selamat dari neraka, enggak mudah. Faman zuhziha anin nar. Berikutnya lagi, wa udkhilal jannata faqad faz. Dimasukkan surga, itulah yang namanya orang yang faz. Mendapatkan keberuntungan. Faqad faz. Itu ya. Semoga Allah selamatkan kita semua dari neraka dan Allah masukkan kita ke surga insyaallah. Maka jangan mikir hanya dunia saja. Gitu. Kadang ini kan ayat gacoan untuk keselamatan dunia. Padahal akhirat lebih dari itu. Ya, itu takwa ya. Target kita pertama takwa. Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beriman enggak bisa disebut sebagai bertakwa. Misalnya orang kafir baca janji apa? Bertakwa kepada takwa bisa makna luas juga ya. Takwa bisa artinya takut. Takut untuk melakukan perbuatan maksiat karena akan terjerumus pada neraka. Gitu. Takut pada iqab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pernah menyatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ini hadis yang sangat terkenal dan kita insya Allah hafal semuanya dengan hadis ini. Barang siapa berpuasa, ya, man shoma Ramadhana imanan, karena dorongan keimanannya, bukan karena yang lain-lainnya, wahtisaban, dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka ia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan, mengomentari tentang hadis ini, innal mukaffirat in sadafat as-sayyi'at tamhuha. Dan namanya mukaffirat, penghapus-penghapus dosa itu, kalau ketemu dengan perbuatan dosa, maka perbuatan dosanya langsung akan dihapus. Sayyi'at. Sayyi'at, keburukan, perbuatan buruk. Sayyi'at. Maka perbuatan buruk ini akan terhapus oleh mukaffirat tadi. Dan puasa ini masuk mukaffir, termasuk yang menghapuskan dosa. Idza kanat shaghair. Dengan syarat jika ini perbuatan
perbuatan salah atau perbuatan perbuatan yang salah ini atau dosa dalam tanda kutip itu kalau dosanya dosa sogoir, dosa kecil, ya, dosa kecil. Atau jika dosa besar maka diringankan. Ahli neraka itu kan nanti bilang, mohonlah kepada Allah, mohonkan untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala yukhaffif 'annal adzab, kan gitu ya. Supaya Allah meringankan azab pada kita. Maka ya itu diringankan dari dosa-dosa besar. Wa illa ya, takunu mujibat li raf'id darajat fil jannat. Atau kalau sekiranya nggak ada dosa, nggak ada apa, mungkin akan dinaikkan lagi derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini dengan puasa ini. Ya, target kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak punya dosa. Maka jika kita tahu susah payahnya beribadah di bulan Ramadan, kita paham bahwa menghapuskan dosa itu tidak mudah, maka tidak akan diciderai lagi, tidak mungkin akan dikotori lagi dengan perbuatan dosa setelah bulan Ramadan. Ya itu intinya, itu target kita ingin supaya terbebas dari dosa-dosa dan diampuni, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi tadi. Maka kita ingin agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya gitu ya, target yang kedua. Target berikutnya kita ingin lebih dekat dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dan Ramadan itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Qur'an ketika ya Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan, dan ini memiliki fungsi hudan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Meskipun tidak semua manusia bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena di awal surah Al-Baqarah ini disebutkan hudal lil muttaqin. Yang bisa mengambil hidayah, petunjuk hudan dari Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang al-muttaqin. Orang bertakwa saja. Maka harusnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan sudah bertakwa, harus bisa mengambil banyak pelajaran dari Al-Qur'an untuk diamalkan dalam keseharian. Ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas daripada al-huda, petunjuk, dan juga furqan, membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka target kita bersama Al-Qur'an sebenarnya bukan target kuantitatif semata. Jadi jangan hanya terpaku pada kuantitas saja. Ini bulan Ramadan mau khatam berapa kali? 7 kali misalnya. Sehari berapa juz berarti? 7 juz berarti kan ya? Sehari 7 juz misalnya. Dia mau khatam berapa puluh kali misalnya. Bagus, alhamdulillah. Kalau kita, bukan berarti nggak bagus ya, bagus. Kita mau target sekian banyak, bagus. Target kuantitatif. Tapi kita juga harus ingat bahwa kita harus punya target kualitatifnya. Kualitasnya harus dinaikin juga. Karena Al-Quran ini bukan sekedar kitab bacaan. Tapi lebih dari itu, ini kitab petunjuk. Kitab petunjuk. Maka hal yang lain lagi, setelah kita punya target kuantitatif, kita harus punya target kualitatif. Kualitasnya seperti apa? Baik kualitas ucapan bacaan atau kualitas pemahaman terhadap Al-Quran dan juga pengamalan dalam keseharian. Karena interaksi kita bersama Al-Quran ini bukan hanya membaca, tapi juga memahami juga. Mendalami juga maknanya, tadabburi juga. Bagaimana kita harus amalkan dalam keseharian, ini juga merupakan interaksi kita bersama Al-Quran. Jika tidak secara keseluruhan kita bisa lakukan dalam satu waktu, kita harus bertahap mengamalkannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran tidak akan ada habisnya. Kita selalu kaji dan kaji, tidak akan ada habisnya. Sampai di level yang manakah kita? Apakah baru takjub? Takjub dengan apa tuh?
Level yang paling rendah takjub apa? Takjub Qurannya nggak kebakar. Itu bahaya itu kalau takjub Qurannya nggak kebakar misalnya, itu bahaya. Nanti kalau pas ngeliat Quran terbakar, itu kemarin itu yang udah sobek-sobek dibakar. Itu berarti bukan itu, tapi nilainya bagaimana yang gitu. Nah, kita perbaiki juga hubungan kita bersama Al-Quran. Kita fokuskan juga di bulan Ramadan ini lebih dekat dengan Al-Quran. Makanya kita liburkan tuh kegiatan yang lain-lainnya. Pokoknya Quran aja dah gitu. Supaya bisa khatam seminggu sekali. Seminggu sekali. Insya Allah kan gitu. Kira-kira udah dihitung belum berapa waktu yang dibutuhkan kira-kira kalau mau khatam seminggu sekali itu? Seharinya berapa jam harus duduk tilawahnya? Harus dihitung dulu. Masing-masing kan beda-beda. Ada yang tilawahnya 1 jam 1 juz gitu. Kalau 1 jam 1 juz berarti sehari setidaknya 4,5 jam tuh. Gitu. 4,5 jam tuh kan ya habis sholat lah gitu. Habis sholat. Tapi ntar sore nggak sempat masak, Bu. Nggak pernah masak. Oh, bagus juga. Iya deh, bagus, Ibu. Sama. Di rumah saya juga jarang masak, Bu. Udah serahkan. Oh, bukan di masjid. Sahur di masjid juga. nunggu undangan antum ya. Udah tadi jadwal aja tuh kira-kira hari pertama undangan ke siapa. Ini kan ya. Ya. Siap nunggu undangan kata Ibu. Ya, baik. Iya, itu. Iya, kita supaya lebih optimal lah di bulan Ramadan. Setidaknya yang tadinya kita punya waktu makan siang berapa? 30 menit itu diganti dengan tilawah. Bukan diganti dengan tidur. Gitu. Ya, tilawah. Atau pagi hari yang biasa sarapan udah nggak perlu sarapan lagi kan, diganti dengan tilawah. Gitu. Sore makan sore, nggak ada sore makan sore kan? Habis maghrib kan bukannya. Gitu. Ya insya Allah sekarang kan gangguannya nanti bulan Ramadan nggak ada gangguan lagi. Setannya udah pada dibelenggu, udah di kerangkeng semuanya, udah di penjara, udah lebih ringan, insya Allah lebih ringan. Gitu. Yang tadi ngantukan gitu ya, insya Allah nggak ngantuk lagi. Gitu. Ringan gitu. Amin, insya Allah. Ya. Makan sahur, iya, jangan banyak makan sahur. Jangan makan beras katanya. Makan beras nggak? Enggak kan? Makan nasi kan? Ya. Oke, berikutnya lagi meraih Lailatul Qadar. Terakhir itu ya, terakhir kita. Ya, Lailatul Qadar. Ya, beda pendapat di kalangan para ulama, sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi pada malam keberapa. Itu. Lebih repot lagi kalau mulainya beda. Gitu. Si fulan yang ikut organisasi A mulai puasanya sehari sebelum yang lainnya. Nah, itu. Tiap hari malam ganjil tuh udah gitu. Iya, gitu. Ya, jadi ya meskipun ada isyarat bahwa kita disuruh untuk mencari malam-malam ganjil di 10 hari terakhir supaya lebih serius lagi. Bukan berarti kemudian hari genepnya nggak serius lagi, tapi kita harus lebih serius lagi. Itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu. Sehingga orang-orang berlomba-lomba gitu. Kalau sekiranya ditentukan malam kesekian gitu, nggak muat lagi masjid-masjid gitu. Semua orang pada qiyamul lail di tengah jalan tuh, tutup jalan semuanya. Kenapa? Masjidnya penuh. Gitu. Gitu. Dan ini budaya yang sangat bagus sih di Timur Tengah itu. Malam-malam pertama bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Itu biasa-biasa saja. Jadi nggak sampai kalau di kita kan awal-awal Ramadan penuh masjidnya gitu. Pas akhir Ramadan masih penuh juga sih, gitu. Penuh sama makhluk yang lainnya. Gitu. Pulang kampung semuanya gitu kan. Kalau di sana saya ketemu dulu Masya Allah, ada satu masjid di Timur Tengah itu, bukan di Masjidil Haram. Masjidil Haram sudah pasti. Ini masjid kalau kita datang untuk sholat malam tahajud di situ yang mulai jam 1, kita jam 11 baru masuk masjid, baru datang itu udah sholat di sana, di jalan. Sholatnya di jalan, di aspal, gelar sajadah di jalan raya, ditutup jalan rayanya. Padahal musim dingin tuh. Musim dingin yang sampai hampir 0 derajat Celcius, sholat di jalan raya itu udah dari jam 1 gitu. Jadi kalau mau booking, makan banyak orang booking tempat tuh. Pasang sorbannya taruh di situ. Tapi kadang zalim juga tuh orang yang pergi kemana. Ya gitu.
Artinya orang tersemangat 10 malam terakhir tuh. Karena trennya bukan shopping di 10 malam terakhir gitu. Shoppingnya kapan? Nanti shoppingnya ketika udah Allahu Akbar. Adzan maghrib malam terakhir baru tuh orang keluar tuh. Semalaman pada belanja buat lebaran besok. Padahal besok habis sholat id tidur. Iya, habis sholat id tidur karena semalaman tuh belanja. Malam id, tapi malam id bukan malam Lailatul Qadar. Gitu. Kalau di kita trennya beda kan gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah makin hari makin bagus, insya Allah makin baik insya Allah. Makin dekat ke masjid insya Allah. Ya, maka antum kalau mau mudik sekarang aja dah, gitu ya. Boleh berarti. Antum udah mudik kemarin nggak boleh, antum udah mudik kemarin kan antum. Udah diambil kemarin. Iya. Oh, berarti kita liburnya dimajuin ya. Gitu. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 20 Ramadan baru libur. Malam saatnya itikaf. Cukup kan satu malam antum pergi kan? Naik pesawat kan. Ya udah pulangnya malam itu aja dah gitu. Kosong insya Allah itu. Ya, jadi karena jika kita paham tentang makna Lailatul Qadar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala karuniakan ini, maka kita harus istihad. Bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah lebih optimal lagi. Itu. Jangan malam-malam pertamanya diporsir, pas malam-malam terakhir sakit. Itu. Ya semoga Allah sehatkan kita terus ya insya Allah ya. Artinya kalau kemarin nggak ada persiapan, awal-awal bulan Ramadan itu ya bagus, luar biasa. Nanti akhir bulan Ramadan lebih luar biasa lagi harusnya gitu. Ya insya Allah semoga Allah memberkati kita semuanya. Ya itu target-target kita lah. Setidaknya itu karena waktunya ini belum apa-apa kok udah habis sih waktunya. Ya bisa kita terusin lagi. Insya Allah. Terus gimana dong? Persiapannya apa saja yang harus kita siapkan? Tadi kan targetnya. Emangnya target gitu aja yang selesai? Ya enggak lah. Kita harus ada persiapan. Ya singkatnya, kita sebutin 4 aja ya. Tadi 4 juga kan? Tadi 4 target. Apa target pertama? Bertakwa. Bertakwa. Yang kedua, meraih ampunan. Yang ketiga, dekat dengan Al-Quran. Yang berikutnya, meraih Lailatul Qadar. Ya, setidaknya kita juga punya 4 persiapan. Yang pertama, persiapan iman. Akidah, ruhiyah, itu harus disiapkan. Justru itu yang lebih harus dikuatkan itu. Terlebih di Eropa, itu mesti ada yang nanya tuh. Ustadz, saya baru tahun pertama nih di Eropa, katanya sekarang tahun ini puasanya paling panjang misalnya. Itu gimana itu? Boleh nggak puasanya sama dengan puasa di Indonesia? Ya misalnya gitu kira-kira. Ya kalau kita sudah bertekad, udah kita benahi keimanan kita, sesusah apapun perintah, ya kita lakukan. Seberat apapun larangan, ya kita jauhi. Gitu. Meskipun ada ijtihad para ulama Eropa yang, ya ada yang benar dan nggak benar ya, yang membolehkan bagi sebagian daerah yang hampir 24 jam tidak tenggelam mataharinya, mungkin berpuasa dengan ijtihad mereka. Ya, itu ijtihad gitu. Insya Allah benar juga. Tapi intinya adalah keimanan itu yang harus kita support. Gitu. Ya, kalau bertanya sekarang puasa 20 jam boleh nggak nanti di korting jadi 12 jam gitu. Ya, nanti silakan nanti bertanya ketika puasa di musim dingin gitu. Boleh nggak kira-kira ini puasa cuma 5 jam? Waktunya mataharinya siang hari. Boleh nggak kita puasa 12 jam? Kadang kita mencari enak ya, kadang. Ya, ya insya Allah iman harus dipersiapkan, ruhiyahnya persiapkan dari sekarang gitu. Jauhi masalah-masalah yang syirik gitu. Masyarakat kita kan banyak yang syirik gitu. Tapi ini pertengahan bulan, kapan sih kira-kira yang apa istilahnya ruahan apa? Di Jawa tuh ada ruahan, ada ini. Iya, arwahan aja Betawi enggak arwahan gitu misalnya. Ya intinya yang jangan sampai kita terjerumus pada hal-hal yang syirik. Orang ziarah kubur mah kapan saja, tidak mesti harus bulan Ruah, bulan Sya'ban gitu. Orang berdoa kapan saja kan gitu. Iya, berdoa juga jangan nunggu bulan Sya'ban juga gitu.
Tiap hari kan berdoa. Justru doa itu yang sampai kan gitu. Ya. Ziarah mah kapan saja. Gitu. Ziarah juga kubur siapa aja juga ziarah juga, nggak pasti harus ke wali. Kita juga punya wali murid. Wali kita, wali nikah. Bahkan ada di satu tempat yang katanya kalau mau nikah itu harus minta restu ke kuburan nenek moyangnya gitu. Laki-laki dan perempuannya nih, calon mempelai laki-laki dan perempuan harus ke kuburan sini minta restu. Itu, minta restu kepada kuburan itu. Ini kan syirik kan gitu. Ya itu masalah iman lah, bagaimana dibenahi masalah akidah. Yang pertama, singkatnya gitu. Jadi kita siapkan iman kita. Yang kedua, kita siapkan juga ilmu kita. Gitu. Baik ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa atau ilmu yang berkaitan dengan masalah ibadah-ibadah yang lain, terutama yang bersangkut paut erat hubungannya dengan masalah puasa. Gitu. Sholat juga bukan sekedar sholat saja. Berapa banyak orang yang sholat tarawih tapi nggak tahu bagaimana tata cara yang benar. Berapa banyak orang yang kemudian tiba-tiba datang sholat tarawih ke masjid, terus nggak tahu bahwa sesungguhnya melewati orang yang sholat itu nggak boleh misalnya. Itu kan harus dipelajari juga. Artinya jangan sembarangan, harus disampaikan juga. Maka mungkin ada baiknya kita yang dapat giliran ceramah itu, ceramah yang lebih tataran aplikatif dalam keseharian lah gitu. Itu yang lebih ngena aja gitu. Benahin soft-softnya, rapetin soft-softnya gitu. Yang dirapetin dengan tetangganya, bukan jangan kakinya kita rapetin kaki kita sama kaki kita, ntar roboh lagi. Rapat dengan tetangganya, rapat dengan sebelahnya, bukan rapat dengan kedua kaki kita dirapatkan, nanti nggak bisa berdiri akhirnya jatuh. Gitu. Itu kan yang sederhana gitu. Mumpung orang pada pergi ke masjid, gitu. Ya, tiap Jumat sih ke masjid, kalau tiap Jumat juga ke masjid, tapi ke masjidnya kan lain kan gitu. Lainnya gimana? Cari yang ada dekat AC, cari yang dekat kipas angin kan gitu. Tidur kan. Ya, mungkin nggak sempat lagi dengar khutbah misalnya. Ya mungkin di situ singkatkan kultum, kuliah 7 menit. Gitu. Antum 7 menit aja gitu. 7 menit tapi sampai gitu kan. Sampaikan pesan 7 menit. Gitu. Jangan kuliah terserah antum. Ini waktunya mau habis juga di sini. Itu ilmu ya, ilmu harus dikuasai. Supaya apa? Supaya amalnya benar. Amal tanpa ilmu sesat kan? Gitu. Sholatnya kilat khusus. Gitu. Ya kita kan makmum Ustaz. Kan gitu. Kita makmum. Imamnya yang cepet, terus gimana dong kita? Ikutin dia. Ya percuma lah. Kalau kita ngikutin dia capek juga kan. Gitu. Apalagi kalau nggak pernah olahraga. Kasihan Ustaz Hamam nih kalau ini. Gitu. Baru buka minum kolak minum segala macamnya terus sholatnya gak khusus kan gitu. Aduh, mending duduk lah. Mending duduk misalnya. Aduh. Ya maka harus diingatkan juga para imam, sholatnya jangan ngebut-ngebut juga. Gitu. Harus tumakninah. Itu. Bukan salah satu yang menyebabkan musius shalah, orang yang sholat di dekat Nabi SAW terus datang ke Nabi terus suruh sholli fa innaka lam tusolli, itu babnya bab apa itu? Bab tumakninah kan? Bab tumakninah yang sholatnya nggak jelas semua kilat khusus gitu. Kita benahi. Dan dengan bulan Ramadan kita juga bisa benahi itu. Biasakan semua yang baik-baik lah gitu. Insyaallah. Yang ketiga persiapan harta. Itu. Nah ini disiapin makanya supaya nggak sampai yang mau beli baju sekarang sebelum masuk bulan Ramadan, sebelum harganya naik. Iya bagus kan gitu kan, sebelum harganya naik gitu. Yang beli kado beli kado sekarang. Iya. Jangan sampai nanti pas bulan Ramadan harga udah naik. Orang nggak Ramadan aja harga naik kan gitu. Apalagi bulan Ramadan. Ya persiapkan juga itu semuanya supaya nggak sampai menyibukkan diri kita di bulan Ramadan. Atau ya istilahnya menabung supaya di bulan Ramadan lebih fokus. Saya punya teman yang Masya Allah setiap bulan Ramadan itu selalu iktikaf di Masjidil Haram 30 hari full. Gitu. Nabung.
Jadi bulan Syawal udah nabung untuk pergi bulan Ramadan. Selalu iktikaf 30 hari lebih berarti ya. Kan check-innya malam pertama bulan Ramadan dan check out-nya setelah selesai sholat Id baru keluar dari Masjidil Haram. Berarti 1 bulan nggak kerja gitu. Ya dia punya usaha gitu. Usahanya jalan juga gitu. Bagus juga kan tuh kalau stafnya liburin semuanya, libur semuanya, fokus ibadah. Tapi kadang nggak fokus ibadah juga sih. Ya, dia itu. Yang berikutnya lagi persiapan fisik, gitu. Sekarang masih ada waktu kan ya? Ya jogging ringan lah, apa gitu kira-kira, supaya tidak sakit nanti. Itu. Ya. Selain juga olahraga juga makanan. Perhatikan tuh kesehatan gue nggak ada hubungannya dengan masalah makanan tuh, gitu. Yang nggak biasa minum es, ya jangan nanti bulan Ramadan minumnya es mulu kan gitu. Pola makan, olahraga, jaga kesehatan. Gitu. Ya itu kurang lebihnya. Kita juga harus lingkungan juga sebenarnya, ada lingkungan dan seterusnya. Itu kurang lebihnya. Udah lewat banyak ini. Kayaknya masih banyak lagi yang mau dibahas ya. Apa lagi itu? Masih banyak lagi. Ya. Ya nanti intinya kita baca-baca lagi lah, baca-baca buku lagi, baca-baca. Ya itu empat target dan 4 persiapan kita. Ya tadi ada iman, ada ilmu. Persiapan kita ada iman, ilmu, apalagi harta, kekayaan dan seterusnya. Terus yang terakhir fisik kita. Kita siapkan fisik kita. Itu. Insya Allah masih ada waktu untuk persiapan. Insya Allah kita persiapan lagi. Semoga Allah ridhoi kita dan Allah mudahkan kita untuk mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Demikian wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, Bang? Ya. Ada pertanyaan, ada ibu yang memotivasi anaknya sejak awal Ramadan dengan cara melihat langit dan mengatakan, ini Lailatul Qadar bukan? Tanya kepada anaknya. Terus seperti itu hingga akhir Ramadan. Bagaimana hukumnya? Apakah ada bedanya langit bulan Ramadan dengan langit bulan Ramadan atau langit Lailatul Qadar dengan langit selain Lailatul Qadar? Ya, wallahu a'lam. Intinya kita tidak terpaku pada itu. Itu. Jangan sampai nanti pas malam sekian mazhab yang udah puasa duluan mengatakan, oh tadi malam Lailatul Qadar. Cirinya apa? Gini di alam kelihatan gini. Pas besokannya juga kata yang baru mulai besokannya, oh tadi malam Lailatul Qadar. Tandanya apa ini? Sama, tandanya sama juga. Yaitu tanda-tanda tapi tidak mutlak demikian. Tidak baku ya, tidak baku demikian. Karena pada dasarnya kita beribadah secara sempurna. Ya, Lailatul Qadar kan kita intinya mengoptimalkan ibadah. Beribadah supaya mendapatkan pahala yang banyak. Bonus kan. Yang mudik dalam perjalanan ya berarti berjalan selama berapa tuh? 83 tahun juga. 1000 bulan. Jadi sebaiknya bukan dengan ini motivasinya, bukan dengan standar yang tidak baku. Gitu. Jadi kalau kita menyampaikan pada orang lain atau anak-anak kita, buatlah standar yang lebih baku. Buat standar yang lebih baku. Gitu. Jadi jangan sampai kita katakan pas lagi naik mobil, oh gunungnya jalan. Gitu. Gunungnya jalan. Kenapa gunungnya jalan? Yang jalan siapa yang jalan? Gunungnya apa kitanya? Kan kitanya. Tapi seolah-olah gunungnya yang jalan. Maka standar yang baku apa dong? Gunung yang tidak bergerak, bukan kita yang tidak bergerak. Gitu. Gunungnya sabit, gunungnya tetap kokoh, tidak bergerak. Nah, itu yang harus kita jadikan patokan. Patokannya yang baku-baku, yang tidak berubah-ubah. Gitu ya. Jadi pokoknya intinya beribadah di 10 hari yang terakhir. Adapun tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis, insya Allah ada benarnya, tapi bukan dengan itu semata kita melihat ini Lailatul Qadar atau bukan Lailatul Qadar. Tentu kalau sekiranya Lailatul Qadar yang terjadi pada malam ke-21,
Orang udah ngelihat, tadi malam Lailatul Qadar. Tandanya apa? Ini. Akhirnya pas malam 23 tidak lagi beribadah. Kenapa? Udah dapat kemarin malam 21. Udah dapat Lailatul Qadar. Ya intinya kalau orang yang dapat mengoptimalkan Lailatul Qadar berarti insya Allah keluar dari bulan Ramadan ada nilai-nilai positif. Tadi hatinya hidup, hatinya bisa menerima kebenaran. Sekali lagi, hati yang hidup bukan ditandai dengan mampu nangis. Itu artis juga nangis juga tuh, dibuat-buat nangisnya. Tapi intinya adalah bagaimana orang bisa menerima kebenaran, hatinya bisa menerima nasihat, hatinya bisa menerima kebenaran dari siapapun kebenaran itu. Itu intinya hati yang hidup tadi, bukan dengan yang lain-lainnya. Demikian, wallahu a'lam.